Selamat malam, saya atas nama Renila Saflina Nabaswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2. Saya akan mempresentasikan makalah ketiga tentang teori sosiologi di era klasik, teks dan bacaan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Fakta masuk akal hanya karena kami menafsirkan penggunaan kategori yang sudah ada sebelumnya dan asumsi yaitu teori. Intinya adalah bahwa bahkan yang disebut fakta adalah berdasarkan asumsi implisit dan peranggapan yang tidak diakui. Apakah atau tidak ada secara sadar dan menyadarinya, kehidupan kita sehari-hari dipenuhi teori saat kita berusaha memahami dunia di sekitar kita. Sosiologi masih berusaha untuk menjelaskan masalah kritis seperti sifat kapitalisme, dasar dan solidaritas atau kohesi sosial, peran otoritas dalam kehidupan sosial, manfaat dan bahaya yang ditimbulkan oleh birokrasi modern, dinamika gender dan penindasan rasial, dan sifat diri yang menyebut dalam beberapa hal. Klasik teori sosiologi memberikan dasar konseptual yang sangat penting untuk eksplorasi dunia hari ini. Yang pasti, dunia ini lebih kompleks daripada sahabat sebelumnya yang lalu. Atau dalam hal ini, daripada yang telah terjadi sepanjang sebagian besar sejarah manusia, selama waktu itu individu hidup di dalam kelompok kecil sebagai pemburu pengumpul. Bab 2 Pembahasan. Apa itu teori sosiologi? Teori oleh sistem pernyataan atau proposisi yang digeneralisasikan fenomena. Namun ada dua fitur tambahan yang menyatu membedakan teori ilmiah dari sistem gagasan antara lain seperti ditemukan di agama atau filsafat. Teori ilmiah yang pertama menjelaskan dan memprediksi fenomena yang dimaksud, dan yang kedua menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dengan demikian dapat dipalsukan. Misalnya, Isaac Newton yang menetapkan 3 hukum gerak. Hukum pertama, hukum kelembaban, menyatakan bahwa benda bergerak akan tetap bergerak dan objek diam akan tetap diam, kecuali ditindaklanjuti kekuatan lain. Dengan demikian, teori sosiologi memiliki karakteristik tertentu yang sama dengan demikian. Teori sosiologis memiliki karakteristik tertentu dengan dikembangkan di cabang lainnya. Namun ada yang signifikan yang berbeda antara teori sosiologi dan teori ilmiah lainnya, yaitu teori dalam ilmu sosial sebagai lawan antar teori sosiologi dan ilmu lainnya. Pertama, sosiologi teori cenderung lebih evaluatif dan kritis daripada teori di alam sains. Yang kedua, era sejarah garis waktu parsial. Pemikiran ilmiah sendiri baru muncul sejak abad ke-15 melalui upaya para astronot dan ilmuwan seperti Kopernikus, Galileo, dan Bacon. Penemuan Kopernikus di awal abad ke-16 yang memberitahukan bahwa bumi mengorbit matahari secara langsung bertentangan dengan literal pemahaman tentang Alkitab yang menempatkan bumi di tengah alam semesta. Dengan peningkatan intensitasnya pada teleskop, Galileo membenarkan pandangan heliocentris Kopernikus abad berikutnya. Galileo kontemporer Sir Francis Bacon mengembangkan pendekatan eksperimental induktif untuk menganalisis dunia lain, di mana dia kemudian dikenal sebagai ayah dari metode ilmiah. Memang intelektual Prancis Auguste Comte yang menciptakan istilah sosiologi pada tahun 1839 juga menggunakan istilah tersebut, fisika sosial, untuk merujuk pada disiplin baru yang organiknya konseptualisasi masyarakat.
Itu istilah fisika sosial, mencerminkan pandangan pencerahan yang menjadi disiplin ilmu sosiologi secara dengan ilmu yang lainnya. Yang ketiga, revolusi ekonomi dan politik. Sejauh ini kita telah membahas bagaimana disiplin sosiologi yang muncul dalam lingkungan intelektual tertentu. Tapi tentu saja pencerahan dan kontrak pencerahan adalah penyebab dan akibat dari sejumlah perkembangan sosial dan politik yang juga mempengaruhi yang baru muncul disiplin sosiologi. Ekonomi, politik, dan agama yang luar biasa transformasi telah terjadi di Eropa Barat sejak tanggal 16 yang disiplin baru sosiologi berusaha menjelaskan keduanya secara ilmiah, sebab dan akibat dari perubahan sosial yang sangat luar biasa tersebut. Salah satu yang terpenting dari perubahan adalah revolusi industri. Perubahan besar yang dimulai di Inggris pada abad ke-18, istilah revolusi industri mengacu pada penerapan tenaga yang digerakkan mesin untuk pertanian, transportasi, dan manufaktur. Meskipun industrialisasi dimulai di masa terpencil dan berlanjut hingga hari ini, proses ini benar-benar mengubah Eropa pada abad ke-18. Keempat, beluk kanon klasik. Sejauh ini kami berpendapat bahwa tokoh sentral di jantung klasik teori sosiologi semuanya berusaha menjelaskan ekonomi, politik, dan transformasi sosial yang terjadi di Eropa pada akhir abad ke-19. Pada kekhawatiran tentang sifat ikatan sosial dan bagaimana ikatan tersebut dapat dipertahankan dalam menghadapi perubahan sosial yang masih ada, yang jauh sebelum abad ke-18 dan di banyak tempat, tidak hanya Eropa Barat, memang di akhir abad ke-14, Abdel Rahman Ibnu Khaldun yang lahir di Tunis, Tunisia, di Afrika Utara, banyak berpikir dan menulis tentang subjek yang memiliki banyak kesamaan dengan sosiologi kontemporer. Dan jauh sebelum abad ke-14, Plato, Aristoteles, dan Thukydides menulis tentang sifat perang, asal-usul keluarga dan negara dan hubungan antar agama dan pemerintah, topik yang ada sejak saat itu menjadi pusat sosiologi. Aristoteles misalnya menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah hewan politik. Yang kelima, kelas hiburan dan konsumsi mencolok. Meskipun gagasan Karl Marx sebagian besar akan tetap berada di pinggiran sosiologi sampai tahun 1960-an, ide-idenya tetap menginspirasi banyak sarjana bahkan sebelum kematiannya. Salah satu siswa awal teori Marx adalah Trotstain Veblen, putra imigran Norwegia, yang Veblen lahir di Wisconsin. Orang tuanya seperti banyak orang lain, yang waktu dan tempat itu petani menyewa miskin yang datang ke Amerika untuk memperbaiki kehidupan mereka. Untungnya setelah beberapa tahun mengalami kesulitan dan penghematan, Veblen mampu mencapai gaya hidup sederhana dan bekerja sebagai keluarga petani. Namun asuhan Trotstain yang sederhana sangat kontras dengan yang luas yang keberuntungan diraih dari baldron perampokan Amerika, yang dengan kejam mendominasikan ekonomi industri yang sedang berkembang di negara ini. Yang keenam, hegemoni dan pemerintahan ide-ide. Antonio Gramsci adalah seorang filsuf, jurnalis, dan politik Italia, aktivis yang menghabisi sebagian besar masa dewasanya dengan penuh semangat yang mendukung penyebab revolusioner kerja keras. Terjunnya ke dalam politik dimulai sungguh pada tahun 1915 ketika ia menjadi seorang anggota Partai Sosialis Italia atau PSI dan menerbitkan isasi kritis di koran resmi partai. Ia menjadi salah satu pendiri terbitan berkala Muda Sosialisasi.
Setelah pemecahan internal dalam PSI pada tahun 1921, Gramsci menjadi anggota terkemuka di Partai Komunis Italia atau PCI, yang bertugas pertama di Komite Pusat Partai dan kemudian sebagai delegasi ke Komunis Internasional di Moskow. Dia akan terpilih menjadi anggota Kamar Deputi Partai dan kemudian naik ke Polisi Jenderal Sekretaris. Bab 3 penutup. Kesimpulan, ideologi Jerman mencerminkan baik hutang Marx maupun hutang filsafat. Di satu sisi, mirip dengan Hegel, Marx menggambarkan terungkapnya sejarah sebagai proses dialektis dan dengan kata lain seperti Hegel, Marx berpendapat bahwa setiap periode berturut-turut dan evolusi masyarakat adalah sesuatu keharusan konveksi dari tahap sebelumnya. Dan Marx memproyeksikan seorang milenial signifikan ke proses itu sendiri, mengklaim bahwa pembangunan sosial di akhir Ethiopia yang sangat perlu, yang bebas dari konflik dan eksploitasi. Di sisi lain, Marx secara tegas memisahkan diri dari Hegel dan bersikeras bahwa mereka demikian, keberadaan material bukan kesadaran yang mendorong perubahan historis dan perjalanan yang terelakkan menuju kebebasan. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.